Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, petang, maupun malam untuk teman-teman mahasiswa yang ada di channel YouTube ini. Untuk kali ini kita akan bicara mengenai metodologi penelitian sekaligus bagaimana caranya untuk kita mulai menulis di penelitian kita ataupun hasil akhir Anda adalah skripsi Anda atau proposal skripsi Anda. Jadi kita mulai andaikan gitu kan, saya itu menjadi seperti Anda, lalu kemudian saya belum tahu apa yang harus saya tulis. Lalu kemudian apa yang harus saya lakukan? Pertama-tama Anda bisa melakukan dengan membuka Google Scholar. Nah, tampilan Google Scholar tentunya tidak jauh berbeda sama seperti yang telah teman-teman ketahui, seperti ini. Nah, lalu kemudian hal yang paling paling ringan, yang paling nyaman adalah mengetahui siapa dosen Anda. Dengan mengetahui siapa dosen Anda, kurang lebih Anda mengetahui apa saja penelitian akhir yang dilakukan oleh dosen Anda. Misalkan, tanpa bermaksud narsis, saya tulis nama saya, ya, seperti itu. Lalu saya klik ini tulisan di situ, lalu kemudian saya urutkan dari tahun terbaru. Nah, klik tahun ini tadi untuk tahu tahun terbarunya seperti apa. Baik. Nah, lalu ini ada tulisan tentang belief adjustment model digital investor, ada kemudian influencing intention to use, ini tahu model, lalu kemudian kebanyakan yang ditulis oleh dosen ketika dosen dituntut untuk melakukan kriteria penelitian internasional, maka akan lebih banyak penelitian yang dihasilkan oleh dosen adalah penelitian internasional. Baik, lalu kemudian pelajari satu persatu. Misalkan Anda ingin mempelajari mengenai ini, misalkan kapitalisasi pasar, gitu kan? Kita klik kapitalisasi pasar, lalu kemudian kita masuk ke dalam artikel ilmiahnya. Kita tunggu sebentar. Ini tampilan dari masuk ke dalam jurnal dulu, belum ke artikel ilmiah. Klik PDF di sini, saya perbesar agar teman-teman bisa terlihat. Klik PDF. Oke. Lalu kemudian download di PDF dulu. Lalu kita masukkan di dalam penyimpanan di folder komputer Anda. Lalu kemudian saya akan buka artikel tersebut. Oke, lalu kemudian layar tampilan akan saya tunjukkan ke dalam layar PDF dari artikel ilmiah tersebut. Seperti ini. Ya. Lalu kemudian setelah itu, kita tunggu sebentar. Komputernya nge-lag sedikit. Lalu kita baca di abstrak gitu ya. Abstraknya tentang apa? Ini penelitian dilakukan untuk menganalisis pengaruh kapitalisasi pasar, ekonomi value added, dan market value added terhadap return saham. Berarti ada berapa variabel di sana? Variabel X-nya ada berapa? Ada 3. Kemudian ada satu variabel Y. Variabel X adalah kapitalisasi pasar. 1. 2. Ekonomi value added. Lalu ketiga adalah market value added. Y-nya adalah return saham. Namun, perlu Anda ketahui kembali, apakah di sini hanya melakukan regresi sederhana saja atau regresi linear berganda saja secara sederhana, atau dia sudah memasukkan seperti halnya variabel Z. Variabel Z itu masih ingat kan? Intervening maupun moderasi. Nah, langsung saja kita lihat di bagian uji koefisiennya dia. Dia menggunakan seperti apa variabelnya, langsung kita jumping tuh tadi. Kalau perlu Anda baca satu persatu tuh Anda bisa langsung cepat. Kita lihat, uji T, kemudian setelah itu ada uji yang lain kah?
Selain ini, uji determinasi, lalu sudah pembahasan. Baik, berarti tidak ada variabel Z. Ini murni hanya regresi linear berganda dari X1, X2 plus X2 plus X3 sama dengan Y. Seperti itu. Nah, sekarang andaikan Anda terinspirasi oleh ini. Lalu siapkan kertas kerja Anda. Buka di Word Anda. Saya stop share sebentar. Baik, misalkan ini adalah kertas kerja kosong Anda, siapkan langsung lembar kertas kerja Anda. Lalu tuliskan pertama adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan, ya, itu ada yang namanya latar belakang. Latar belakang dilakukan penelitian. Setelah latar belakang, lalu rumusan masalah. Setelah rumusan masalah, lalu tujuan penelitian. Lalu kemudian kontribusi penelitian. Tulisan ini itu bisa berkembang, disesuaikan dengan peraturan atau standar prosedur terkait penulisan dari skripsi yang ada di masing-masing universitas atau masing-masing prodi. Nah, kalau bisa saya kemukakan, sesuaikanlah dengan RPS yang ada. Misalkan kalau Anda RPS metodologi penelitian gitu kan, Anda bisa cek seperti apa RPS metodologi penelitian tersebut. Nah, pastikan bahwa dosen tersebut atau dosen pengajar metode penelitian Anda itu telah melakukan share RPS tersebut. Kalau belum, silakan tanyakan. Nah, ini saya akan share untuk RPS dari metodologi penelitian di kelas saya. Misalkan kita akan terlihat di sini, kita scroll untuk penelitian kuantitatif ya pada pertemuan ketiga, di mana di pertemuan ketiga ini dimulai rekan-rekan untuk bisa melakukan penulisan skripsi ataupun proposal skripsi Anda. Nah, ini tinggal di copy paste aja. Kita copy semuanya nih, klik salin, kemudian kita masukkan di Word yang tadi kosong itu, kemudian nah seperti ini. Ya. Lalu kemudian saya paste di sini, pastikan pendahuluan penelitian terdiri dari satu ini, lalu kemudian dua, tiga, empat, dan lima. Nah, seperti ini. Lalu jangan lupa tadi pastikan pula apa itu penelitian dari jurnal ataupun artikel ilmiah yang menjadi acuan Anda. Ya. Sekarang saya akan share lagi pada artikel ilmiah yang menjadi acuan misalkan seperti ini. Lalu kemudian kita tuliskan judulnya ini. Oke, kita copy. Lalu kemudian kita masuk lagi ke Word. Oke. Lalu kemudian jangan lupa tadi ada tulisan mengenai variabel-variabel rincian apa saja yang ada di artikel ini. Lalu kemudian setelah itu kita pastikan ke dalam Word kita, terutama di latar belakang penelitian di sini. Memasukkan ini. Lalu kemudian karena Anda tidak boleh melakukan plagiasi, gitu kan. Plagiasi itu suatu tindakan yang menulis sama plek seperti apa yang telah ada. Maka Anda bisa dengan cara apa? Menambah variabel ini atau mengubah salah satunya atau mengubah salah satu di antara ketiga variabel ini menjadi variabel Z.
Misalkan di dalam hal ini kapitalisasi pasar ini dijadikan variabel Z, ya. Misalkan kapitalisasi pasar dijadikan variabel Z. Perlu Anda ketahui teman-teman, kapitalisasi pasar itu dalam jumlah rupiah ya besar. Economic value added juga hasilnya adalah dalam rupiah secara besar. Market value added juga hasil dalam rupiah dalam jumlah yang besar. Dan return pasar atau return saham itu dalam bentuk harga saham yang sesungguhnya. Gitu kan. Maka kita kan bisa melihat intinya. Lalu kalau misalkan saya gitu mau cari mudahnya gitu, saya akan menambahkan variabel sini dengan variabel size. Karena size itu adalah total aset dan total aset diproksikan dengan total aset. Total aset pastinya dalam bentuk rupiah, ya kan? Nah, masuk di sini. Lalu perusahaan yang akan saya ganti. Nah, masalahnya ketika teman-teman menuliskan perusahaan tertentu yang Anda tuju itu harus melambangkan adanya fenomena, adanya sesuatu hal yang sangat membuat apa ya, menjadi suatu anomali dalam suatu pasar. Kalau kita ambil di sini itu adalah pasar IDX yaitu pasar modal, maka kita harus wajib untuk masuk ke pasar modal untuk mengambil seperti apa sih anomalinya. Kemudian saya akan menentukan di mana. Maka kita akan coba buka pasar modal. Nah, misalkan seperti ini. Masuk di, saya tampilkan dulu di Google. Nah, masuk di IDX seperti ini. Lalu kemudian langsung masuk di, jangan laporan keuangan tahunan, bukan di sana. Kita mau melihat ringkasan statistiknya seperti apa. Nah, kita lihat statistik. Kita lihat nggak ya? Oke, kenapa ini kok nggak mau kuat? Oke, saya ulangi lagi aja. Laporan statistik kalau nggak bisa, saya ambil ke Factbook. Download buku biasanya. Nah, kalau kemudian saya mau cari, waduh kok nggak ada yang terbaru, yang paling baru 2019, wah, sudah nggak bisa dibuat sebagai data acuan ini. Coba kita lihat di digital statistik, lalu yang baru kita cari yang di Januari, lalu kemudian kita akan melihat, nah nih, equity trading by industry untuk melihat seperti apa sih per industri itu gitu kan. Kita lihat nih, trading summary by classification industry. Ini bisa di-download nggak ya? Oh, ini bisa. Kita unduh. Excel. Saya lagi. Guys. Kok ya error? Sebentar. Coba saya PDF kalau itu bisa nggak nih? Error juga. Duh, sayang banget. Kita bisa melihat di sini market cap itu sudah ada langsung dari IDX sudah kelihatan, tapi banyak dosen-dosen yang masih belum paham bahwa market cap itu bisa kita ambil gitu kan langsung. Nah, ini market capital berdasarkan industrinya. Lalu kita akan melihat market capital yang paling besar. Kita mau nggak mau harus manual. Mau nggak mau manual berarti Anda siap-siap untuk membuka Excel. Jadi satu persatu Anda lakukan copy paste di Excel. Bentar, saya buka dulu Excel. Mengapa Excel? Karena sangat mudah sekali ketika Excel ini langsung kita buka, langsung kita bisa melakukan inserting grafik yang akan menjadi penguat Anda pada penulisan skripsi Anda. Satu persatu mau nggak mau saya copy paste dulu. Nah, misal di sini kan kita bisa lihat tuh teman-teman,
lalu kemudian infrastrukturnya berapa. Saya melakukan hal yang sama. Saya input data-data ini secara manual. Ini saya copy, kemudian saya pastikan di Excel, gitu kan. Sudah saya siapkan, sudah seperti ini. Lalu harap diingat ketika di Excel, tekan tanda titik itu tidak bisa. Lebih baik gunakan ini tanpa titik sama sekali. Maka yang saya lakukan adalah saya menggantinya. And select di sini, lalu replace tanda titik menjadi tidak ada titik sama sekali, replace all. Dah, seperti itu. Otomatis akan terlihat. Jadi di sini kita bisa melihat. Lalu kemudian kita lakukan insert thing. Ini insert. Lalu kemudian kita masuk ke dalam grafik. Di dalam grafik ini kita akan bisa melihat, bentar ya, bukan banyak hal ini. Oke, bisa mungkin banyak. Tampilan masih di Excel. Oh iya, karena teman-teman yang di karena teman-teman yang di rumah mungkin ada yang menggunakan handphone. Sekali lagi, saya ulangi ya. Tadi itu kan saya copy paste, lalu kemudian setelah saya copy paste, kemudian masih ada tanda titik karena copy paste biasa. Nah, seperti ini nih. Nah, ini tanda titik. Padahal kan di Excel nggak boleh ada tanda titik ini, gitu kan. Baru kemudian tanda titik ini bisa Anda ubah, disesuaikan gitu kan. Ini mau menggunakan nominal kah, atau menggunakan angka seperti biasa, atau menggunakan akuntansi ya di sini. Lalu kita langsung saja tanpa repot-repot harus gini satu-satu kita menghilang. Biasanya teman-teman tuh manual kayak gini terus hilangin satu-satu, kan capek ya, ngapain udah ngopi satu-satu jadi capek gitu kan. Nah, ini tinggal ini, lihat kursor saya kemana, find and select, diklik, lalu kemudian replace. Tadi tanda titik itu, nih tanda titik, saya tidak mengisinya apa-apa, saya hilangkan, lalu kemudian saya klik replace all. Nah, otomatis sudah replace seperti ini. Nah, lalu kemudian kalau Anda mau yang Budikan katakan tadi apa sih, kayak maksudnya dinominalkan kemudian diakuntansikan gitu kan formatnya. Ini formatnya nih dalam tulisan nih general, kemudian karena ini dalam bentuk currency ya gitu kan, atau number aja lah, biasa kita pakai number, klik number, lalu kemudian saya klik ini, lalu kemudian saya hilangkan angka koma, dua angka koma di belakang, saya hilangkan, saya klik. Nah, udah selesai. Lalu kemudian saya pengen tahu ya, seperti market capital, ini yang tertinggi itu siapa? Kan tadi dalam artian saya mau mencari fenomena yang benar-benar didasarkan pada data yang ada. Nah, ini saya mengambil data market capital dari seluruh industri yang terdaftar di Bursa Efek. Lalu saya klik, kemudian saya insert, lalu kemudian saya masukkan di sini, lalu kemudian all chart. Saya ingin tahu apa saja gitu kan. Saya cenderung menggunakan line karena dari line ini saya akan bisa melihat mana yang paling rendah gitu kan, atau bar juga bisa, tapi saya lebih suka line. Sebentar, saya klik line dulu. Nah, terlihat teman-teman langsung otomatis kan. Ini yang saya suka dari Excel, karena Excel tuh enak sekali gitu kan untuk membuatnya, dan ini pun juga bisa Anda masukkan gitu. Lalu chart title-nya tadi kan saya didasarkan pada market capital ya, maka saya gunakan saja misalnya data market capital perdagangan bursa periode Januari 2023. Ingat, karena fenomena kenapa Januari 2023? Karena fenomena itu suatu hal yang baru, harus teruji keterbaruannya gitu yang diajukan. Nah, lalu di sini terlihat bahwa market capital terbesar itu masih kurang jelas, nggak ada angkanya. Nah, kita bisa milih di atas ini teman-teman. Nih, formatnya mau seperti apa gitu kan.
Kalau saya cenderung yang ada angkanya, kemudian yang memberitahukan titik-titiknya. Bentar, mana ya? Ada kok titiknya bisa, tapi nggak ada angkanya. Saya milih, nah, saya milih ini, lalu kemudian eh fillnya saya ubah jadi putih supaya kelihatan. Lalu kemudian nominal-nominalnya akan saya ubah dengan warna hitam supaya terlihat. Nah, sudah terlihat kan? Oke. Lalu kemudian ini bebas mau diperbesar juga boleh gitu kan. Di sini teman-teman bisa melihat nih teman-teman. Oh, market capital terbesar itu ada di sektor finansial. Oh, di finansial ya kan. Sektor terendah itu ada di transportasi dan logistik. Oh, ada apa transportasi dan logistik? Kenapa kok kecil gitu kan? Sebentar. Lalu kemudian saya telah kembali di angka trading volume gitu kan. Ini saya hide dulu. Oke, saya mau ambil dari sini. Yang paling laku kan tadi market capital itu menunjukkan bahwa paling banyak saham beredar itu di industri apa? Ternyata industri yang paling banyak mengedarkan sahamnya itu ada di industri finansial. Dalam hal ini kalau finansial berarti ada hubungannya sama perbankan dan non perbankan juga. Gitu kan non perbankan dalam artian yang finansial. Baik, kalau sekarang ke trading volume. Kok trading volume ini untuk melihat siapa sih yang paling sering gitu di antara industri ini yang paling sering diminati di pasar dan paling sering juga jumlah tradingnya paling tinggi gitu kan. Lalu saya klik di sini, lalu seperti biasa insert page, lalu kemudian saya kembali lagi suka line, saya ambil yang lain di sini seperti ini. Nah, terlihat, lalu kemudian bentar, saya tarik dulu. Oke, saya tarik ke bawah sini, lalu kemudian saya perbesar, besar, supaya nggak kalah besarnya, yang tadi. Lalu ini kenapa kok jadi putih? Karena saya hide datanya. Sekarang saya unhide. Nah, kan keluar. Lalu kemudian di sini saya akan tulis juga di sebagai apa? Ini data trading volume perdagangan di pasar modal DEI periode Januari 2023. Nah, oh, kemudian karena ada warna orange ini cukup mengganggu juga gitu kan. Oh, kemudian saya akan ganti chart desainnya akan menjadi chart desain yang berbeda. Change chart. Nah, change chart type. Nah, saya akan ambil line. Hmm, tapi yang cukup satu aja ini karena ada dua. Nah, ini juga bisa, misalkan. Jadi itu deh, nanti berat gitu kan. Lalu kemudian saya akan mengambil seperti biasa titik-titik tadi. Lalu kemudian yang oranye ini saya hilangkan dengan cara ini. Series 2-nya saya hilangkan. Saya tidak mau ada series 2. Saya delete. Oke, saya delete. Lalu kemudian tinggal ini saja. Lalu kemudian seperti yang tadi saya lakukan, saya harus mewarnai dengan warna hitam untuk melihat semuanya ini. Lalu kemudian warna dasar abu-abunya juga saya ganti di warna putih. Oke. Lalu kemudian saya akan melihat apa yang terjadi di sana. Oh,
baiklah, saya mengerti. Apa yang harus saya hilangkan kata salah? Tadi itu kan warna orange yang saya hilangkan. Orange itu ternyata mewakili trading volume, teman-teman. Nah, berarti yang harus saya hilangkan adalah yang warna biru. Karena warna biru ini sudah dikategorikan dengan yang ada tampilan yang di atas ini. Nah, kan saya mau menampilkan trading volume. Ya, lalu kemudian saya ganti putih dulu. Saya lihat semua. Lalu ini warnanya saya ganti warna hitam. Oke. Ini tadi tidak terlihat karena saya menghilangkannya. Andai aja ada gitu energi ya. Lalu kemudian saya akan melihat apa? Sekali lagi fenomena itu ada di transportasi dan logistik yang paling rendah. Maka dari hal inilah maka dapat dimasukkan di dalam bab 1 di latar belakang bahwa industri yang akan menjadi tujuan atau acuan untuk Anda melakukan penelitian adalah di industri transportation and logistik. Saya kembali lagi masuk di dalam Word supaya tidak terlupa. Ini pada perusahaan industri apa tadi transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek dari tahun berapa. Nah, ini juga harus kita ketahui tahun berapa sih ada transportasi dan logistik. Nah, ini kita skip dulu dengan cara saya coret ya, kan belum tentu dari tahun 2017 sudah ada perusahaan transportasi dan logistik ada di Indonesia. Lalu kembali lagi, saya masuk ke Google lagi, saya searching lagi gitu kan. Bentar, saya akan share tampilan Google kembali. Lalu kemudian saya tulis query di sini. Ada industri, saya besar dulu teman-teman supaya yang di rumah juga bisa terlihat kalau yang pakai menggunakan handphone ya. Industri trans tuh. Oke, kenapa ini? Industri transportasi dan logistik terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tuh, ada banyak kan? Ini juga ada. Dari situ kita bisa melihat, oh fenomena di sana. Lalu apa gitu yang mau ditampilkan di sana? Gitu. Kita akan lihat juga banyak sekali. Jangan lupa juga kita coba kata data kalau ada. Itu biasa saya suka sekali mengacu di data box ya. Karena data box kata data ini itu ya Badan Pusat Statistik Indonesia ambil dari sana. Lalu kemudian saya akan cek industri transportasi dan logistik. Mungkin apakah ada gitu kan? Waduh, lag teman-teman internetnya. Oke. Ini ada fenomena baru nih di 24 Februari. Tuh, kita bisa ambil fenomena tersebut gitu kan. Katanya sektor kalau masuk ke sektor teknologi loh ya. Ke sektor teknologi itu kan di sini kita lihat kata data bahwa katanya menguat di Februari. Tapi sejujurnya kalau kita lihat volume tradingnya dan market cap di teknologi itu masih kecil. Nih, tapi ini bukan yang apa logistik dan transportasi. Beda lagi, ini fenomena beda lagi. Nah, ini Anda bisa ambil.
Oke, saya kembali lagi cari data box kata-kata logistik dan transportasi. Internet yang nge-lag. Bentar ya. Belum ada data. Oke, kalau belum ada data, saya sarankan teman-teman untuk masuk ke dalam channelnya IDX, beritanya IDX. Itu bisa kita cuatkan di sana. Aduh, tak mau teman-teman. Sebentar ya. Ada apa dengan internet ini sehari ini? Saya close malah jadi nambah tabnya. Pantesan lemot. Bentar ya. Saya close dulu. Tab-tabnya ini supaya tidak mengganggu performanya kita. Oke. Lalu kita tulis sini news IDX. Nah, atau Anda bisa ambil juga di CNBC juga boleh. Lalu ini adalah channelnya IDX, channel www.idxchannel.com. Oke, kemudian kita cek di sini. Hmm, industri transportasi dan logistik ada apa ya? Not found. Oke, semua tipe kita cari lagi. Mungkin kata-kata yang kurang bagus. Kita cari lagi. Ini transportasi. Misalkan ini harga jual subsidi produsen motor listrik. Ini itu kenapa? Itu ada kaitannya dengan persaingan bisnis usaha antara usaha transportasi yang menggunakan masih menggunakan bahan bakar fosil yaitu minyak bumi dan satu yang lagi dengan menggunakan bahan bakar listrik ya karena lalu kemudian saya lo aja nih supaya enggak aduh ini dan saya cek lagi misalkan kita tulis dengan industri transportasi. Apakah ada? Nah, ini. Ini 8 sektor industri penyumbang pajak terbesar di Indonesia di penerimaan tahun 2022 yang dikatakan melampaui target, katanya seperti itu. Salah satu di antaranya pasti industri transportasi. Nah, teman-teman, kalau kita hubungkan antara pajak dan pendapatan dari suatu perusahaan, pajak pasti akan mengurangi yang namanya pendapatan dari suatu perusahaan tersebut. Apabila kan coba bayangkan Anda di eh, komponen-komponen yang membentuk laporan laba rugi. Sebelum mencapai ke laba bersih, di atasnya pasti akan ada laba kotor, lalu dikurangi biaya-biaya, ya, yang dikatakan sebagai
Kalau laba kotor itu awalnya adalah EBIT, earning before interest and tax, ya kan. Lalu kemudian setelah earning before interest and tax itu dikurangi dengan bunga yang dikenakan oleh perusahaan tersebut karena menggunakan sumber modal eksternal, gitu kan. Lalu kemudian jadilah earning before tax atau pendapatan sebelum pajak. Dikurangilah pajak itu, jadilah laba bersih. Nah, kalau pajaknya aja banyak, pasti hasil akhirnya adalah ditakutkan atau dikhawatirkan laba bersihnya perusahaan di industri transportasi maupun logistik ini sangat kecil sekali, gitu kan. Karena pertimbangan adanya fenomena di perpajakan, penyumbang perpajakan terbesar untuk negara ini. Nah, oleh karena itu, minat dari investor untuk menanamkan sahamnya di perusahaan-perusahaan logistik maupun transportasi ini sangat sedikit sekali. Seperti itu. Nah, itu yang kemudian menjadi fenomena apakah benar gitu kan? Apakah benar seperti itu gitu kan fenomena yang ditonjolkan dengan adanya market kapitalisasi. Nah, bicara dari hal itu aja, kemudian dari grafiknya tadi sudah ada kalau ada fenomena ditemukan tadi 8 penyumbang terbesar gitu kan industri termasuk ada industri transportasi. Lalu kemudian Anda masukkan pemikiran bahwa ketika penyumbang pajak terbesar adalah perusahaan transportasi dan logistik, maka hal ini yang dikhawatirkan oleh investor adalah pengurangan dari pendapatan bersih perusahaan. Nah, lalu kemudian apakah pendapatan bersih perusahaan mempengaruhi performa perusahaan, mengaruhi performa performa perusahaan itu secara indeks di capital market, maka Anda bisa mendapatkan lagi tambahan satu variabel, yaitu variabel apa? Yaitu variabel cash flow. Nah, sekarang saya masukkan nih share untuk yang di Word tadi. Itu cara Anda untuk menemukan fenomena, kemudian disambungkan di dalam penelitian Anda. Nih, kapitalisasi pasar, ekonomi value added, dan size. Tadi ada size kan? Kalau sekarang ada fenomena baru, yaitu apa? Bisa perpajakan ya sebagai pengurang, ataupun berikutnya yaitu apa? Net, yaitu nih. Nah, ini saya hapus dulu market value added, size, dan net inflow perusahaan ya terhadap return saham. Lalu kemudian kita tidak bisa menemukan, jadi ada berapa variabel baru di sini dan berbeda kan dibandingkan variabel yang sebelumnya kan. Kan nggak boleh ada plagiasi. Anda menambahkan dua, berarti ada 5 variabel. Itu cukup bagus menurut saya. Lalu kemudian teman-teman ambil fenomena yang tidak ada tadi, ya kan, terdapat. Lalu kemudian setelah itu jangan lupa juga di sini sejak kapan sih ada bagusnya sejak tahun berapa industri logistik transportasi dan logistik terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Di sini terlihat 12 daftar saham transportasi di Bursa Efek. Kita klik masuk di awal tahun 2000-an. Alhamdulillah malah teman-teman. Kenapa? Berarti data yang Anda kumpulkan tidak terlalu banyak. Maka di sini yang tadi awal dicoret jadi tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Misalkan berarti ada 3 periode tahunan Anda seperti itu kan. 2020, 2021 dan 2022. Seperti itu. Oke. Lalu kemudian kita masukkan tadi dari Excel. Kita copy dulu. Kita masukkan di Excel. Dari Excel tadi ya. Oke. Lalu ini fenomenanya gitu ya. Nanti kata-katanya ada buat sendiri semuanya. Ini kan tidak mengada-ada. Memang sebenarnya seperti itu. Datanya juga bisa dibuktikan oleh Anda. Anda 13.
lalu kemudian ini harus ditinggikan, mungkin ini terlalu tebal ya, ini kita masukkan jadi satu poin aja, lalu roundnya juga mungkin terlalu tebal untuk disangkap kemudian. Ini yang kemudian tetap dengan ketebalan segitu ya. Hmm, belum, tentang tahu-tahu besar kali ini, rounded ini. Pakai tepat ketentuan. Oke, ya nggak apa-apa. Udah. Ini saya perbesar dulu, supaya terlihat, kemudian ini juga saya panjang kan, supaya kelihatan juga kan. Ini kalau kemudian yang tadi juga hasilnya yang trading volume yang paling rendah itu kan itu memperlihatkan bahwa eh, industri transportasi dan logistik yang paling buruk di antara yang lainnya gitu kan, intinya seperti itu. Ini tekan 12, kemudian oke, secara otomatis akan naik. Ini sudah maksimal. Nah, tinggal Anda membuat kata-kata dan kalimatnya seperti apa itu. Lalu berikutnya sudah dapat fenomena benernya, berikutnya adalah Anda melakukan apa? Ya, bentar. Kok malah saya kasih garis ini. Bentar, saya hapus dulu garisnya. Ini cari sekarang ada kaitannya apa? Cari artikel ilmiah yang memiliki hubungan X dan Y yang sama. Sekali lagi, saya ke atas dulu. Ini tulisannya masih nggak karuan. Iya, tapi ini awalnya Anda mulai seperti ini, kawan. Ini, ya, kita masukkan dari sini. Ya. Nah, kita pastikan di sini. Kalau kemudian Anda mencari apa? Satu, pengaruh kapitalisasi pasar terhadap return saham. Return saham ini bisa dikategorikan sebagai harga saham. Lalu yang kedua, pengaruh apa ini? Di sini tulisannya economic value added terhadap return saham atau harga saham itu. Lalu kemudian yang ketiga, pengaruh market value added terhadap return saham atau harga saham itu sendiri. Lalu kemudian yang keempat, pengaruh size terhadap return saham atau harga saham. Lalu yang terakhir, pengaruh apa? Pengaruh net inflow terhadap return aduh saham atau ya saham. Nah, ini langsung bisa menjadi acuan Anda untuk menulis apa? Rumusan masalah, teman-teman. Kalau saya masukin satu persatu kan, harusnya Anda sebelum masuk ke sini Anda mencari dulu kan artikel-artikel ilmiah terdahulunya itu seperti apa. Nih, lalu ditulis bagaimana.
harus disesuaikan pada judul Anda, pada apa tadi, industri transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI periode 2020 hingga 2022. Mudah seperti itu. Ini kopi taruh di setiap belakang-belakang dari tadi kalimat-kalimat yang tadi. Ini juga. Lalu kemudian setelah itu tulis bagaimananya. Nah, tapi oke, itu bagaimana? Anda menulis apakah juga boleh. Ya, seperti itu. Lalu kemudian tujuan penelitian sudah pasti. Tinggal Anda copy di lagi ke sini. Dah, bagaimana ganti mengetahui. Kita tinggal klik aja ini replace. Kita replace-nya bagaimana? Dengan mengetahui. Satu persatu jangan langsung replace all, karena kalau replace all nanti kan di atas juga ke apa namanya, kehapus, padahal kan itu kan rumus masalah. Nah, kita satu-satu replace, 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 replace. Udah selesai. Sekarang tinggal Anda lalu klik no karena sudah selesai semua di sini. Lalu sekarang Anda tinggal satu persatu mencarinya di mana. Cari lagi Google Scholar lagi. Tinggal copy paste ini. Lalu kita akan masuk ke tampilan Google Scholar. Mana ya tampilan Google Scholar? Oke. Google Scholar. Saya matikan ini semua. Wah, kebuka semua nih soalnya. Lama sekali internet ya. Ini. Kalau kita tulis Scholar. Lalu kita klik Scholar. Oh, kemudian kita tuliskan tadi. Cepet. Nah, save. Lalu kita klik. Lalu kemudian kita rentang khusus. Harus yang terbaru, teman-teman. Dari tahun 2000. Kalau bisa tahun 2019 ya, paling bagus gitu. Karena itu update. Kan 2023. Lalu telusuri. Klik telusuri. Nah, ketika sampai di klik di telusuri ini, teman-teman bisa lihat yang harus sama. X-nya adalah kapitalisasi pasar dan Y-nya adalah return saham. Ini bisa masuk. Ini kumpulkan jadi teman-teman. Ini Anda open link, new tab. Lalu ini juga, coba kita lihat ini. Ini juga iya bisa. Lalu kemudian ini juga bisa iya. Paling enggak kalau masih di awal-awal di bab 1, Anda mengumpulkan 5 artikel. Tapi nanti kalau udah di bab 2, Anda wajib mengumpulkan paling tidak 15 artikel di setiap X-nya. Nah, lalu kemudian, Bu, ya Allah, saya nggak bisa kebayang bagaimana caranya saya untuk membacanya, gitu kan. Baik, ini caranya untuk membacanya. Ini saya contohkan di awal yang ini ya. Saya klik. Lalu kemudian saya masuk di PDF, kan dulu supaya di menunggu sebentar.
Lalu kemudian kita download PDF-nya. Teman-teman harus download PDF ya, karena Anda wajib menggunakan yang namanya apa itu, untuk citasi itu Anda wajib untuk menggunakan Mendeley ya, gunakan Mendeley citasi. Lalu kemudian setelah itu kita akan buka ini. Kita buka dulu. Nah, sini apa yang harus dibaca ya? Pertama yang harus Anda baca itu langsung jumping antara ke kesimpulan atau langsung ke dalam. Nih malah enak nih teman-teman, tuh bisa lihat tuh nih, X1 ini nanti Anda diminta untuk membuat kerangka konseptual seperti ini teman-teman. Lalu ini adalah regresi linear bergandanya, semuanya sama kok. Kalau 5 tadi sudah pakai ini langsung dituliskan ya. Lalu kemudian yang berbeda itu penyebutannya X1, X2, X3, X4, dan X5 disesuaikan dengan penelitian Anda. Langsung tuh masuk kita cari kapitalisasi pasar terhadap return saham. Nah, di sini kita akan buka seperti apa langsung hasilnya, misalnya. Dikatakan di sini nilai kapitalisasi pasar tidak memiliki pengaruh terhadap return saham. Nah, kalau kita di fenomena di bab 1 itu kita melihat apa? Adanya hasil analisa itu yang bertolak belakang. Kalau ini kita lihat bahwa kapitalisasi pasar tidak memiliki pengaruh terhadap return saham. Ambil satu. Lalu kita cari lagi, apakah ada yang berpengaruh? Nah, kalau ada yang berpengaruh itu namanya gap penelitian, teman-teman. Nah, kalau sudah masuk di ada gap penelitian, itulah bisa dikatakan sebagai fenomena penguat ketika Anda mengatakan ini adalah penguat saya selain satu tadi dari fenomena data historical yang ada di pasaran yang ada. Lalu berikutnya adalah fenomena yang terjadi ketika yang namanya penelitian itu ada gapnya apa ya. Lalu kita buka sekarang yang paling baru, yang tadi yang di bawahnya. Kalau saya akan share Anda. Oke, kita akan cari langsung ke bawahnya, nggak usah baca satu persatu seperti itu. Nanti ini akan digunakan untuk Anda, yang di atasnya nanti untuk yang bab di latar belakang, kalau latar belakang sih di bab 2, maaf, di bab 2. Nah, kita cari di sini UJT, nah di pembahasan itu terutama ada nggak kapitalisasi pasar. Nah, memiliki hubungan positif signifikan terhadap return saham. Ini bisa digunakan, ini yang dikatakan nanti langsung dituliskan, ini copy paste seperti ini, harus di copy karena Anda ini adalah hasil analisa menurut si peneliti sebelumnya. Lalu saya akan masuk di sini, ini share yang di Word tadi ini, lalu saya tulis ini, berarti cara-cara kertas kerja ya. Ini katanya siapa? Nah, jadi teman-teman harus ingat di mana. Lalu sekarang caranya, saya lupa, tenang, asal Anda tidak menutup terlebih dahulu yang tadi. Lalu saya share di sini kembali lagi ke tampilan Google Scholar. Yang kedua tadi yang positif kan di sini. Lalu saya ambil kutipannya, lalu saya klik ini, lalu kemudian saya masukkan di sini. Ini juga berguna loh teman-teman. Berguna ketika Anda menuliskan daftar pustaka. Nah, kalau ini tinggal Anda hapus yang di belakangnya. Nah, seperti ini. Tadi apa tadi? Oh, perusahaan manufaktur ya, yang dilakukan pada perusahaan
manufaktur periode 2016 sampai dengan 2019 bahwa dapat diketahui kapitalisasi pasar. Nah, tinggal di arrange sedemikian rupa tulisannya. Maaf. Nah, di arrange sedemikian rupa tulisannya. Nih. Memiliki hubungan positif signifikan terhadap perusahaan saham. Sedangkan, menurut tadi kata siapa ya, yang katanya nggak signifikan. Kalau kita cek lagi tampilannya, yang katanya nggak signifikan kapitalisasi pasarnya itu langsung masuk di analisa tadi kan. Kita lihat ini. Kita klik salon. Saya tampilkan di Word. Tulis dulu aja. Nah, menurut siapa ya kan belum tahu. Ada di schoolnya. Sekarang kita jatuh di kopas karena kita tahu dulu. Anda harus ingat di mana ngambilnya tadi, ambil di atas kan, di sini. Nah, ini kita kutip. Ini kata Yusra. Nih, kita copy. Terus sedangkan menurutnya, di sini tulis, saya share, tadi copy langsung masuk di Word lagi. Sedangkan menurut Yusra dari fokus pada judul penelitian atau dengan judul penelitian, misalkan Anda malas untuk menghapus semuanya gitu ya, Anda bisa mengarrange seperti ini dengan judul penelitian pengaruh frekuensi, ini tanda kutip, ini dihapus kalau tidak perlu, menyatakan bila nilai kapitalisasi pasar tidak memiliki. Nah, hal ini merupakan atau menunjukkan adanya gap penelitian atau gap hasil penelitian yang lebih benar seperti itu ya. Gap hasil penelitian yang terjadi pada kurun waktu periode yang sama. Ini yang namanya gap penelitian. Nah, kalau Anda sudah bisa menemukan, ini ada 2 selalu bertolak belakang, sudah bisa. Ini juga bisa, nggak perlu sampai 5, bisa. Ya, seperti ini. Kalau Anda bisa menemukan ini. Nah, berikutnya silakan Anda lakukan sendiri. Seperti itu adalah akhir penulisan pada insight untuk Anda di bab 1 skripsi tulisan. Untuk manfaat penelitian dan sistematika penelitian Anda bisa dapatkan dari buku panduan di tulisan skripsi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berguna untuk Anda. I izin live meeting.